Halo rekan-rekan semua, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat lingkaran dan elips dengan perspektif dua titik hilang. Tentunya dengan cara yang benar. Dari tutorial menggambar elips ini dilanjutkan dengan menggambar tabung. Tentunya dari elips yang sudah kita gambar ini. Menggambar elips dilanjutkan dengan menggambar tabung beserta teknik mengasir bayangan dan naungan ini merupakan satu kesatuan yang akan saya buat jadi beberapa sesi. Sesi pertama, penjelasan tutorial cara menggambar lingkaran dan elips dilanjutkan dengan cara menggambar elips menggunakan perspektif dua titik hilang. Sesi kedua, melanjutkan gambar elips yang sudah digambar pakai perspektif dua titik hilang tadi menjadi sebuah tabung lengkap dengan cara mengasir bayangan dan naungannya sampai selesai. Video kali ini sesi yang pertama, tutorial menggambar lingkaran dan elips serta menggambar elips menggunakan perspektif dua titik hilang. Penasaran dengan videonya? Jangan lupa subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Menggambar lingkaran itu hampir sama dengan menggambar elips, hampir sama. Hanya proses garis bantunya yang berbeda. Jika menggambar lingkaran, proses garis bantunya kita harus membuat bidang bujur sangkar dulu. Jika menggambar elips, garis bantunya adalah 4 persegi panjang. Apakah menggambar benda yang dari lingkaran itu bisa berubah menjadi bentuknya elips? Tentu saja bisa. Misalkan kita melihat sebuah gelas. Jika kita melihat gelas tegak lurus frontal dari atas, maka bibir gelasnya akan nampak seperti sebuah lingkaran sempurna. Namun jika sudut pandang mata kita terhadap gelas kita turunkan sedikit, kita melihatnya, bibir gelas tadi akan berubah seperti sebuah elips. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa menggambar lingkaran dan elips itu secara sempurna. Yang pertama ini saya coba tunjukkan cara membuat lingkaran dengan garis bantunya bidang bujur sangkar. Berikutnya saya contohkan juga cara membuat bidang elips dengan garis bantunya 4 persegi panjang. Nah, pada video ini nampak saya sedang membuat bidang bujur sangkar. Agar lebih mudah membuat bidang bujur sangkarnya, saya menggunakan penggaris seperti ini. Bidang bujur sangkarnya jadinya seperti ini, seperti yang ditunjukkan pada pensil ini. Untuk menggambar lingkaran, kita perlu membuat poros tengahnya. Untuk membuat poros tengah ini, saya bikin perpotongan garis diagonal seperti ini. Kita buat perpotongan diagonalnya seperti ini. Perpotongannya kita kasih titik di sini. Titik ini merupakan titik tengah bujur sangkar yang nantinya menjadi poros tengah dari lingkaran. Pada titik tersebut kita bikin garis vertikal dan juga garis horizontal seperti yang nampak pada video ini. Nah, seperti ini. Keempat titik persinggungan ini membagi rusuk tepat berada di tengah dan saya beri tanda centang untuk menandainya. Nah, seperti ini. Berikutnya dari setengah rusuk kita bagi menjadi 3 bagian sama, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, seperti ini. Untuk setiap titik yang ada di rusuk ini kita buat garis tegak lurus vertikal seperti ini. Usahakan garis-garisnya sejajar satu dengan lainnya. Gunakanlah penggaris seperti ini untuk mempermudahkannya. Untuk rusuk vertikal dari bujur sangkar kita perlakukan sama, kita bagi 3 bagian untuk bagian atas, 3 bagian untuk bagian bawah seperti ini. Masing-masing titiknya kita buat garis horizontal sejajar satu dengan lainnya seperti ini. Sederhananya begini, buat setengah rusuknya, kemudian dari setengah rusuk tadi kita bagi lagi menjadi 3 bagian. Hasilnya seperti ini. Dari titik tengah tadi kita tandai seperti ini. Kita tandai sedikit, agak melengkung boleh. Pada garis kotak-kotak tadi kita tandai di titik-titik ini. Nah, di titik-titik ini kita tandai. Kemudian di sini di bawahnya juga kita tandai yang sama. Di sebelah kanan juga sama, kita tandai titik-titiknya di kotak-kotaknya ya, seperti ini. Untuk pemberian tanda pada kotak-kotak ini coba kalian amati, kalian pelajari ya, peletakannya di situ ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian dari tanda yang tadi kita buat, kita lanjutkan dengan membuat garis lengkung yang melalui titik-titik atau tanda-tanda yang berada pada kotak-kotak yang tadi kita buat seperti ini. Kita lanjutkan garis lengkungnya ya. Usahakan ada kesinambungan lengkungan dari tanda yang satu ke tanda yang lainnya. Ada kesinambungan garis lengkung.
Garis lengkung yang saling berkesinambungan ini menciptakan sebuah bidang lingkaran, seperti yang nampak pada video ini. Nah, ini hasilnya, lingkarannya tercipta dengan sempurna dengan menggunakan garis bantu bidang bujur sangkar. Untuk selanjutnya saya akan tunjukkan cara membuat bidang elips dengan menggunakan garis bantu bidang 4 persegi panjang. Kita buat dulu bidang 4 persegi panjangnya seperti ini. Agar lebih mudahnya saya menggunakan penggaris yang bentuknya seperti ini, penggaris siku. Usahakan sudut-sudutnya siku atau 90 derajat dan ada 2 pasang rusuk yang sama ukuran panjangnya. Hasil bidang 4 persegi panjangnya seperti ini. Ada 4 titik sudut dengan masing-masing titik sudutnya 90 derajat atau siku. Sama dengan yang bujur sangkar tadi, untuk 4 persegi panjang ini juga sama, kita harus mencari titik tengahnya dengan cara membuat perpotongan 2 garis diagonal seperti ini. Kemudian dari perpotongan 2 garis diagonal tadi, di titik tengahnya kita kasih tanda dengan titik seperti ini. Pada titik tengah ini kita buat garis tegak lurus vertikal. Pada titik tengah ini juga kita buat garis horizontal. Masing-masing semuanya membagi 4 persegi panjang ini tepat menjadi 2 bagian dan tepat berada di tengah. Pada setengah 4 persegi panjang ini, nah ini dari titik ini ke sini, kita bagi menjadi 3 bagian dengan titik-titik ini. Pada setengahnya lagi dari titik ini ke titik ini juga sama, kita bagi menjadi 3 bagian dengan titik-titik ini. Dari titik ini kita buat garis tegak lurus vertikal. Usahakan masing-masing garis tegak lurus vertikal ini sejajar satu dengan lainnya. Untuk 4 bidang persegi panjang ini, untuk rusuk vertikalnya kita perlakukan sama. Kita bagi menjadi 3 bawah, 3 atas seperti ini. Pembagian tadi kita beri tanda dengan titik-titik seperti ini. Dari titik-titik tadi kita buat garis horizontal seperti ini. Usahakan untuk setiap garis horizontal satu dengan lainnya itu betul-betul sejajar. Setelah selesai bikin garis horizontal sejajarnya, pada titik tengah semua rusuk 4 persegi panjang ini kita kasih tanda seperti ini. Pada garis vertikal horizontal yang telah kita buat, kita kasih titik-titik seperti ini. Perhatikan penempatan koordinat titik-titiknya ya. Lanjut ke sisi atasnya, kita kasih titik-titik juga. Sekali lagi perhatikan penempatan titik-titik koordinatnya ya. Penempatan koordinat titik-titik ini sangat penting dan sangat menentukan. Selanjutnya kita buat garis organik yang berkesinambungan yang melalui titik-titik atau koordinat-koordinat yang tadi telah kita buat. Seperti ini. Kita hubungkan titik-titik ini dengan garis lengkung organik yang landai, sehingga bisa tercipta nantinya garis bentuk elips yang sempurna. Nah, gambar elipsnya seperti ini dengan menggunakan garis bantu gambar 4 persegi panjang. Nah, gambar lingkaran dan elipsnya sudah jadi seperti ini, dan metode ini nantinya akan kita gunakan untuk menggambar perspektif lingkaran dan elips. Proses berikutnya kita masuk ke cara menggambar tabung atau silinder. Pada bentuk silinder atau tabung ini, alas atas dan bawahnya berbentuk lingkaran. Namun pada sudut gambar kali ini, bentuk lingkarannya berubah menjadi elips. Karena bentuk aslinya adalah lingkaran, maka kita perlu membuat garis bantu bujur sangkar pada perspektif 2 titik hilang. Sekali lagi ditekankan, garis bantunya adalah bujur sangkar, bukan 4 persegi panjang ya. Karena ini sangat-sangat menentukan kesempurnaan bentuk elips yang akan kita buat. Setelah bikin garis horizontalnya selesai dan menentukan titik hilang kiri dan kanan, kita lanjut membuat garis yang ditarik dari titik hilang kiri dan garis yang menuju ke titik hilang kanan seperti ini, dan perpotongannya kita kasih titik di sini. Selanjutnya kita menentukan panjang rusuk sebelah kanan di titik ini. Dari titik ini kita tarik garis menuju ke titik hilang sebelah kiri. Seperti ini. Kita tentukan titik sudut untuk bujur sangkar paling depan di sini. Dan pastikan kalau kali ini kita akan membuat garis bantu bidang bujur sangkar. Pada titik sudut bujur sangkar paling depan ini kita buat garis tegak lurus vertikal seperti ini. Kemudian pada garis tegak lurus vertikal ini dengan bantuan penggaris yang sudutnya 90 derajat ini, kita tempatkan sudut 90 derajat penggaris ini tepat berada pada garis vertikal yang tadi kita buat seperti ini. Sedangkan untuk kanan kiri penggarisnya kita letakkan tepat berada pada titik hilang kiri dan titik hilang kanan. Kemudian kita buat garis dari titik hilang kanan dan juga garis dari titik hilang kiri. Kedua garis tersebut tepat saling berpotongan pada garis vertikal yang tadi kita buat dan kita kasih titik di titik ini.
Titik ini kita sebut titik 90 derajat. Tepat pada titik 90 derajat ini kita bagi setengahnya menjadi sudut 45 derajat dengan menggunakan penggaris yang ada sudutnya seperti ini. Kita paskan ukuran skala sudut 45 derajatnya dan kita kasih tanda di sini. Kemudian kita buat garis yang menghubungkan sudut 90 derajat, titik 45 derajat dan garis horizontal. Pada garis horizontalnya di titik ini. Kemudian pada titik sudut bujur sangkar yang paling depan ini, di titik ini kita buat garis menuju ke titik horizontal yang tadi kita buat. Dan perpotongan garisnya kita kasih titik di sini. Pada titik perpotongan tadi kita buat garis yang menuju ke titik hilang sebelah kanan. Keempat titik bujur sangkarnya kita pastikan seperti ini. Bidang bujur sangkarnya sudah jadi seperti ini. Lanjut untuk merapikan semua garis bantu agar fokus lebih ke bidang bujur sangkarnya. Setelah jadi bidang bujur sangkarnya dengan perspektif dua titik hilang ini, masuk ke proses pembuatan elips sama seperti cara pembuatan lingkaran atau elips yang sudah dijelaskan di awal video ini. Cari titik tengah dengan perpotongan dua garis diagonal. Kemudian dari titik tengah ini kita buat garis yang menuju ke titik hilang sebelah kiri dan juga ke titik hilang sebelah kanan seperti yang ditunjukkan pada video ini. Perpotongan titik tengah rusuknya kita kasih tanda seperti ini. Kemudian dari titik tengah ke titik sudut kita kasih dua titik yang sama seperti ini. Kita bagi tiga bagian. Di samping kanannya juga sama, kita bagi menjadi tiga bagian seperti ini. Dari titik-titik ini tadi kita tarik ke titik hilang sebelah kiri seperti ini. Untuk rusuk sebelah kirinya juga sama, kita bagi menjadi tiga bagian seperti ini. Kita kasih tanda dengan titik-titik seperti ini. Berikutnya pada titik-titik tadi kita tarik garis ke titik hilang sebelah kanan seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini. Kemudian pada keempat titik tengah rusuk bujur sangkar ini kita kasih tanda seperti ini. Kita coret-coret sedikit, agak sedikit melengkung ya, seperti ini. Kemudian kita beri tanda berupa titik-titik, di mana titik-titiknya harus berada pada koordinat titik-titik seperti yang tadi sudah diterangkan pada awal-awal video ini. Lihat cara membuat lingkaran dan elips di awal-awal uraian video ini. Perkiraan penempatan titik-titiknya harus tepat ya. Selanjutnya pada titik-titik tadi ini kita mulai menghubungkan antara titik satu dengan titik lainnya dengan garis lengkung organik yang saling berkesinambungan. Nah, seperti ini. Membuat garis lengkungnya harus hati-hati, harus tercipta garis lengkung organik yang landai sehingga bentuk elipsnya bisa tercipta dengan sempurna. Jadi garis kotak-kotak di dalam bidang bujur sangkar ini membantu penempatan koordinat titik-titik garis bantu untuk menggambar bidang elipsnya. Kita sempurnakan lagi sambungan-sambungan garis lengkungnya agar terlihat landai, terlihat berkesinambungan. Hasil gambar elipsnya jadinya seperti ini. Yuk sekali lagi kita bikin gambar elips. Untuk posisinya ada di samping kanan elips yang sudah jadi ini ya. Di sebelah kanannya kita bikin elips lagi. Sama dengan proses sebelumnya, kita buat bidang bujur sangkar dulu dengan membuat garis dari titik hilang kanan, dilanjutkan dengan garis dari titik hilang kiri, kemudian menentukan titik potong perpotongan dua garis tersebut. Agar tidak membuat bingung beberapa garis bantu yang tadi kita gunakan, silahkan dihapus saja. Seperti proses sebelumnya, saat kita membuat elips kita harus membuat bidang bujur sangkar terlebih dahulu. Kalau membuat bidang bujur sangkar kita harus membuat garis vertikal dulu. Garis vertikal ini kita buat tepat pada titik sudut bagian depan bidang bujur sangkarnya seperti ini. Kemudian kita harus membuat sudut 90 derajat. Dengan menggunakan penggaris ini kita tempatkan sudut 90 derajatnya tadi pada garis vertikalnya. Untuk kanan kiri penggaris harus tepat berada pada titik hilang kiri dan titik hilang kanan seperti ini. Jika semuanya sudah tepat, kita buat garis ke titik hilang kanan dan juga garis ke titik hilang kiri seperti ini. Sudut 90 derajatnya kita rapikan, kita beri titik pada garis vertikalnya di sini. Kemudian pada titik sudut 90 derajat ini kita bagi setengahnya, kita bagi dua menjadi 45 derajat. Membagi jadi 45 derajatnya menggunakan penggaris ini, kita paskan titiknya seperti ini.
Ukuran pada penggarisnya dipaskan seperti ini, dikasih titik seperti ini. Sudut 45 derajatnya juga dikasih tanda dengan titik seperti ini. Kemudian pada titik sudut 90 derajatnya kita buat garis yang melalui sudut 45 derajatnya dan bersinggungan pada garis horizontal, dan kita beri titik seperti ini. Selanjutnya membuat garis dari titik horizontal ini ke titik sudut paling bawah bidang bujur sangkarnya seperti ini. Dua garis yang barusan kita buat tadi berpotongan di titik ini. Pada titik ini tadi kita membuat garis yang menuju ke titik hilang sebelah kanan seperti ini. Kita pastikan lagi titik-titik bidang bujur sangkarnya seperti ini. Titik ini dan titik ini ke titik ini. Dari titik ini kita tarik garis ke titik hilang sebelah kiri seperti ini. Bidang bujur sangkarnya jadinya seperti ini. Setelah bidang bujur sangkarnya jadi seperti ini, kita masuk ke proses membersihkan semua garis-garis bantu yang tadi kita gunakan. Kita juga masuk ke tahap merapikan garis-garisnya, baik garis yang ke titik hilang kanan maupun garis yang ke titik hilang kiri. Nah, bidang bujur sangkarnya jadinya seperti ini. Selanjutnya sama dengan proses-proses sebelumnya. Saat membuat lingkaran, kita harus membuat garis tengahnya dulu. Setelah membuat garis tengahnya, masing-masing garis tersebut kemudian kita bagi menjadi 3 bagian dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Berikutnya sama dengan proses membuat lingkaran yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Pada bagian keempat rusuk bujur sangkar ini, bagian tengahnya kita tandai seperti ini. Kemudian kita tempatkan titik-titik pada kotak-kotak ini sesuai koordinat-koordinat yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Berikutnya kita lanjut membuat garis lengkung organik yang saling berkesinambungan yang melewati titik-titik garis bantu yang tadi kita buat ini ya. Membuat garis lengkung organik yang berkesinambungan seperti ini harus sering latihan ya, agar apa yang kita harapkan saat membuat garis lengkung tersebut itu sesuai yang kita harapkan. Nah, jadinya seperti ini gambar bidang elipsnya. Perlu sering latihan ya menggambar garis lengkung organik ini. Apalagi garis lengkungnya ini ada bagian-bagian yang harus landai dan ada bagian-bagian lengkungan yang agak sedikit tajam. Sebagai catatan, menggambar garis lengkung organik pada gambar elips itu relatif lebih sulit daripada menggambar garis lengkung pada gambar lingkaran. Hasil gambar kedua elipsnya dengan menggunakan perspektif 2 titik hilang jadinya seperti ini. Video tutorial sesi 1 ini selesai sampai di sini. Untuk tutorial cara menggambar elips ini agar bisa menjadi tabung, kalian bisa lihat video tutorial saya sesi yang kedua, yaitu tutorial cara membuat tabung dengan perspektif 2 titik hilang beserta cara membuat naungan dan bayangan pada tabung tersebut. Jika kalian suka dengan konten video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Salam kreativitas dan hobi.